Kalau seperti itu kan kalau misalkan ketahuan akan ketahuan pelakunya dulu tuh. Betul, Kalau caranya seperti itu, misalkan barang bukti dan segala macamnya, misalkan forensik dan segala macamnya, ketahuan dulu pelakunya, lalu dia setelah ketahuan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Waduh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kesempatan kali ini kita mau nanya nih kepada Pak Heri Susanto yang mengawal kasus ini dari awal. Nah, gimana sih Pak kelanjutannya sekarang kasus Subang? Perasaan kok adem ayem, tentrem, damai gitu. Tapi walaupun adem ayem, di beritanya adem ayem, cuman kan mungkin di dalamnya ini panas gitu loh Pak. Iya. Nah, untuk kelanjutannya gimana sih ini? Kelanjutannya nih, pertanyaan satu untuk kelanjutannya ya. Untuk kelanjutannya gimana? Untuk masalah kasus Subang. Tapi sebelum itu nih, saya mau sedikit mengorek nih, mengorek kesibukannya Pak Heri nih. Nah, di belakang ini bisa dilihat ya, sebenarnya nggak patut diperlihatkan sih, cuman emang ya tempatnya masih berantakan. Makanya saya mau nanya nih, kenapa ini tempatnya kok sampai kayak kapal pecah kayak gitu. Ini ada apa ini? Ya. Habis berantem sama bini atau gimana Pak? Ini mau buat usaha apa gitu loh Pak? Gimana nih? Jadi begini ya, jadi seperti yang mungkin saya sampaikan juga pada teman-teman semuanya, bahwa dulu juga sempat ada yang bertanya ya, Kang Heri katanya apa kerjanya apa sih selain YouTube? Saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi saya itu ada kegiatan usaha kecil-kecilan lah, yaitu yang pertama kan saya senang bidang pertanian. Bidang pertanian ini apa saja saya ingin jelaskan kepada teman-teman semuanya ya. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya ya barangkali dari para subscriber kita, para subscriber Heri Susanto yang kebetulan menonton video ini, yang kebetulan senang juga bidang pertanian, yang senang juga investasi dalam bidang usaha pertanian. Saya itu menjual berbagai macam bibit tanaman buah, terutama kalau di Subang di sini dengan tanaman durian ya. Pokoknya tanaman-tanaman buah yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, kayak durian, kayak manggis. Dan selain itu juga saya juga kalau yang mau nih mengajarkan kepada para pemuda ya atau anak-anak lah yang memang dia suka bidang pertanian untuk lebih mengarah kepada rekayasa tanaman atau perbanyak. Kalau di dalam bahasa pertanian disebutnya perbanyakan tanaman secara vegetatif. Oh gitu. Jadi perbanyakan tanaman ada dua, ada vegetatif, generatif. Ada juga yang kesananya perbanyakan tanaman itu ada menggunakan sistem kultur jaringan juga ada. Nah, tetapi di dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif ini itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada stek, ada cangkok, ya kan, ada okulasi, ada sambung atau grafting, gitu kan, dan yang lain-lain lah, sambung cangkok susu dan lain sebagainya. Nah, saya juga belum bikin, nanti juga di channel saya tuh di Hersus, yang teman-teman suka pertanian mungkin nanti saya juga akan buat di sana. Makanya di Hersus ini, saya ada channel Hersus ini adalah untuk memberikan sharing aja lah, berbagi aja dengan teman-teman, terutama yang senang berwirausaha. Nah, selain dalam bidang pertanian, saya juga bergerak dalam bidang usaha
furniture ya. Furniture, meubiler lah. Iya. Nah, apa saja yang saya jual itu berbagai macam kursi, meja, atau alat rumah tangga yang lainnya, termasuk kitchen set. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen ya boleh juga. Jadi kita itu custom juga ya. Oh gitu Pak. Iya. Jadi kalau Mas Sulis misalkan punya gambar bentuknya seperti itu, insya Allah sesuai permintaan ya contohnya menyesuaikan rumahnya kayak gimana tempatnya gitu ya. Itu sekali. Jadi nanti diukur sama orang teknis kita, ukurannya agar pas gitu kan. Biasanya kan lemarinya kepanjangan nih. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk rumahnya gitu Mas Sulis. Siap, sangat menginspirasi. Dan selain itu juga yang misalkan nanti misalkan nih yang bangun rumah atau bangun villa atau bangun apa aja, saya juga ngerjain itu. Karena kan dulu sempat saya bilang waktu SMA itu, saya dulu lagi SMA itu sudah kuliah ngaduk di Jakarta tuh sama bapak saya. Iya. Jadi karena pengalaman itulah sehingga ya intinya saya banyak belajar tentang pembangunan juga ya, tentang sipil juga, teknik sipil lah. Tapi hebat. Ya hebatnya gini ya, yang dulu beranjak dari awal istilahnya kayak gitu tuh, sampai sekarang juga mengerjakan juga nggak malu gitu loh Pak. Iyalah, apa yang bisa dikerjakan sama saya masih dikerjakan sama saya. Jadi tidak tergantung kepada tukang-tukang yang ada gitu loh. Iya. Maksudnya bukan apa-apa, karena menurut pendapat saya ya, apabila misalkan kita menekuni sebuah bidang usaha apapun itu, yang pertama kita harus hobi dulu nih. Oh iya betul. Hati dulu kan enak nih kalau hobi ya, kita senang. Terus yang keduanya kita juga harus menguasai ilmu di bidangnya, gitu loh. Jadi apabila misalkan ada tukang yang salah ngerjain, misalkan ini nih cara bikin meja, ini meja belum selesai nih Mas. Oh iya. Yang Mas duduk ini produk saya nih. Ini bisa untuk meja makan, bisa untuk meja meeting juga nih. Jadi teman-teman juga yang mau pesen nih, ya boleh gitu kan, seperti ini. Ini belum di finishing ya? Ini belum finishing. Ini masih warna kayu asli nih. Ini namanya sistem industrial Mas. Jadi perpaduan antara kayu jati dan besi hollow atau stainless. Ini satu pertanyaan untuk meja ini nih. Iya. Walaupun nggak ada sangkut pautnya ke kasus ya. Iya. Ini kenapa kok istilahnya bentuknya nggak lebar gitu loh Pak? Ini ukurannya lebarnya, diameternya kecil gitu loh Pak. Apa sengaja dibentuk kayak gini? Apa ini daur ulang gitu Pak? Enggak. Memanfaatkan ini. Ini sengaja dibentuknya kayak gini. Dibentuknya kayak gini sengaja ya. Ini sebetulnya kan saya sekarang lebih banyak mengerjakan kerjaan-kerjaan buat kafe lah. Oh gitu ya. Siap. Jadi memang nuansanya nuansa kafe gitu loh maksudnya. Tetapi apabila misalkan ingin pesen yang full kayu, apalagi ketebalan yang kayak sekarang tuh, lagi musim tuh ngetren, ya kayu yang besar, yang tebal, bisa sampai 15 sampai 20 cm bisa juga. Tetapi ini banyak permintaan dari kafe-kafe ini, terutama yang kayak gini. Siap. Makanya ini tempatnya masih berantakan gini, ini masih mau di gimana ini nih maksudnya? Ini bukan buat gudang atau emang belum tersusun gitu? Ini belum tersusun aja karena gini ya, saya kan mengenalkan beberapa kegiatan sama Danu, baik dari terutama pertanian lah, pertanian sama furniture ya. Dan kemarin juga saya iseng-iseng saja nyoba kambing dari sisi peternakan. Tapi bukan berarti itu usaha, hanya hobi saja. Karena pupuknya digunakan sama saya untuk bidang pertanian. Gitu. Nah, tetapi saya melihat Danu itu kelihatannya lebih senang dia berjualan dimasak gitu loh, kuliner. Nah, kebetulan saya ada tempat kosong kan, jadi intinya modalnya tidak harus gede lagi, tidak terus gede nih. Terus kebetulan kan meja-mejanya saya buat sendiri. Nah, jadi meminimalisir modal ya. Meminimalisir modal. Jadi saya itu mau meeting kecil lah sama Kang Yahya, mungkin sama Kang Sulis juga. Nanti mau meeting sedikit untuk bahas karena saya ingin bukakan sebuah kafe kecil lah buat Danu, katanya pingin jualan kopi katanya. Gitu. Iya, sama makanan-makanan yang lain. Jadi saya mau ini untuk mempersiapkan itu. Gitu. Mantap. Jadi Danu di sini
istilahnya dikasih kerjaan gitu ya Pak? Iya, maksudnya teh bukan dikasih kerjaan lah ya. Gimana? Jadi kan dulu dia pernah bilang ya bahwa dia juga katanya alhamdulillah dapat gaji dari YouTube. Nah, saya jelaskan nih, dapat gaji dari YouTube itu bukan berarti dia udah terima duit. Bukan. Memang kalau dari sisi subscriber dia sekarang sudah 8.000 lebih. Tapi jujur demi Allah sampai sekarang dia belum mendapatkan seperak pun. Aduh. Kenapa? Iya kan, kalau tahu sendiri kan kalau di YouTube 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Betul. Kalau itu belum terpenuhi, apalagi belum mencapai $100, dia belum dibayarkan. Jadi Danu itu belum mendapatkan penghasilan. Tapi gini Pak, untuk YouTube-nya Danu ini mungkin ntar dulu nih. Ya. Kita mau ini dulu nih, ya, jadi biar nggak melenceng terlalu jauh ya. Sebelumnya punten. Jadi biar kita pokok pembahasannya nggak terlalu melenceng jauh ya. Karena kan kita kan sengaja kan bahas masalah kasus. Cuman berhubung ini saya juga kesini tempatnya kok berantakan banget gitu loh. Kita bikin podcast kayak gini apa adanya gitu kan. Ya, saya nggak mau dibuat-buat, natural saja Mas lah. Iya. Kondisional saja. Jadi nyampe berantakan kayak gini gitu kan. Terus yang tadi Bapak bilang masalah Danu mau dibikinin apa istilahnya ya, tempat usaha lah, walaupun itu kecil-kecilan kan. Ya karena ya tahu, saya sendiri juga tahu lah Danu ini belum punya pekerjaan lain kan. Keluar dari yayasan kan, ya mungkin sebenarnya bukan keluar sih ya, emang udah nggak kerja lagi gitu kan. Itu jadi dibikinin lah ya, mau dibikinin usaha walaupun kecil-kecilan gitu lah, intinya gini gitu ya Pak ya. Mungkin kalau untuk masalah ntar usahanya kayak apa, paling ntar ditayangin di channel yang satunya lagi tuh ya Pak ya Pak. Yang channel Hersus itu ya. Hersus ya. Ya jadi teman-teman yang belum subscribe channelnya Pak Heri yang satu lagi yang channel Hersus itu sebenarnya sengaja dibuat channel itu untuk ya istilahnya kita menginspirasi teman-teman untuk ya sharing-sharing gitu ya Pak ya. Jadi kegiatan sehari-hari sama ya mengedukasi kan intinya gitu. Kita kembali lagi ke kasus nih Pak. Jadi biar nggak terlalu panjang ntar kejenuhan gitu kan. Teman-teman ntar kejenuhan. Jadi tapi kalau ngomong kasus juga sebenarnya kejenuhan juga. Makanya nggak apa-apa. Yang penting kita memberikan edukasi saja ya. Iya betul. Makanya kan kayak gini nih kan. Ya sebenarnya ini kalau ngomong nyangkut kasus masih nyangkut karena ya Pak Heri ini bikin usaha ini untuk salah satu saksi loh. Ya kan. Ya walaupun banyak orang yang mengatakan ntar Pak Heri malu sendiri kayak gimana gitu kan. Ya yang penting kan kita kan tujuannya baik, kita berbuatnya baik, malunya dari mana gitu loh. Dan kalau misalkan kita berbuat sesuatu itu harus sampai akhir Mas. Kita kan taruhlah sekarang kasus belum selesai ya. Danu dalam hal ini masih sebagai saksi. Iya betul. Dulu juga banyak yang ngomong sama saya, jangan ini itu dulu karena kasus belum selesai. Danu masih saksi gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang usianya ini udah sampai mau ke berapa bulan ini? Ya udah 6 bulan. 6 bulan. Iya. Bayangin kalau Danu diam di rumah aja, bisa-bisa dia mati kelaparan Mas. Iya. Nah, oleh karena itu dia sambil nunggu lah apapun nanti yang dimintai keterangan oleh pihak penyidik dari Polda Jabar, saya siap untuk mengantarkan Danu memenuhi undangan. Dan tentunya itu nanti akan didampingi tetap oleh Bang Taufan dari ATS Law Firm. Jadi saya akan memfasilitasi Danu untuk dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh pihak penyidik dari Polda Jabar, gitulah Mas. Iya, siap. Iyalah Pak, kan kehidupan kan harus tetap berjalan gitu kan. Iya, coba kalau saya ngikut dulu ada juga yang komentar ya, tapi nggak apa-apa, bagus juga. Sampai sekarang Danu diem terus di rumah, ya kan, nggak kemana-mana, makan harus. Dia nggak mungkin bisa berak kalau tanpa makan, ya kan? Siap. Jadi saya menyarankan kepada waktu untuk mengefisienkan waktu selagi masih muda untuk terus bisa berkarya gitu. Dan saya kepada Danu
Saya bilang kamu itu intinya harus memiliki konsep kewirausahaan. Masalah apa yang akan ditempuh tentunya harus disesuaikan dengan hobi dia lah. Dia sukanya di mana gitu loh. Nah, betul. Nggak bisa dipaksakan. Misalkan saya paksakan harus di pertanian, nggak bisa gitu loh. Dan saya melihat, dan saya juga sudah ngobrol sama Danu, kelihatannya Danu lebih suka masak-masak gitu ya, jualan. Katanya dulu pernah bilang ingin menjualan nasi goreng. Nah, kalau kita bikin kafe walaupun kecil-kecilan, ya intinya kan di situ nasi goreng bisa ada, kopinya juga bisa ada. Kalaupun misalkan dia tidak bisa bartender, ya nanti kita nyari ahlinya untuk men-trainer dulu lah, sehari 2 hari atau beberapa hari biar bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nikmat. Nah, gitu, betul. Kita lanjut lagi ke kasus nih. Ya. Kasus ini kok adem ayem gitu loh. Jadi adem ayem ini kan sebenarnya banyak beberapa versi. Bisa dibilang adem ayem gitu kan ya, karena emang belum ada berita terbaru lagi dari pihak kepolisian tentunya kan gitu kan. Perkembangan apa lagi nih dari yang kan terakhir kan dari sketsa itu kan. Ya, dari sketsa itu udah menemukan apa gitu loh. Dan terus gini, kan kemarin pengacaranya Danu di sini kan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sudah melayangkan surat khusus ya, surat resmi ya, ke Bapak Presiden, ke Kapolri sama ke Kapolda. Nah, untuk kelanjutannya itu gimana gitu Pak? Oh, oke deh, gini ya. Jadi dari pertama dulu nih, dari perkembangannya gimana nih sebelum kita lanjut ke tadi layangan surat. Jadi perkembangannya seperti yang memang kita ketahui, kasus Subang ini kita kan awal tahu, ini pemberitaan terakhir dari media bahwa dan ini disampaikan oleh Kabag Humas Polda Jabar ya, Bapak Ibrahim Tompo kalau tidak salah. Saya mendengar bahwa kasus Subang sampai saat ini masih terus dilakukan pendalaman. Jadi pihak kepolisian bukan berarti berhenti gitu loh. Tapi masih buktinya apa? Bahwa polisi atau pihak kepolisian menyampaikan bahwa saksi juga sekarang itu sudah bertambah. Ya kan? Dari 69 entah ke 100 entah ke berapa. Dan itu artinya bahwa keterangan seperti itu pun sebetulnya menunjukkan bahwa itu artinya masih terus melakukan pendalaman ya. Kalaupun memang hasilnya sampai saat ini belum terungkap, kan namanya juga usaha, ya kan? Yang penting kita tahu bahwa pihak kepolisian, masyarakat juga harus tahu sampai saat ini masih terus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi di Subang ini. Betul. Seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan Mas tadi nih. Apa yang disampaikan dengan usaha yang dilakukan oleh ya bisa dikatakan mungkin praktisi hukum juga ya. Dalam hal ini Pak Ahmad Taufan Sudirjo sebagai kuasa hukum dari Danu juga kan disampaikan bahwa dia itu bukan hanya memberikan pendampingan terhadap Danu yang membela apa yang menjadi hak-hak kliennya, yaitu Danu, tanpa menyudutkan klien atau pihak-pihak lain kalau beliau. Tetapi niatannya juga beliau bagaimana juga bisa ikut mendukung ya, ikut membantu polisi dalam mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini gitu loh. Kenapa? Karena dengan upaya yang dilakukan oleh beliau itu dengan membuat kronologis kejadian menurut versinya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dan itu sudah disampaikan kepada Polda Jabar, disampaikan juga kepada Kapolri, disampaikan juga kepada Presiden. Nah, itu sudah dilakukan dan sudah disampaikan. Nah, sampai saat ini masih menunggu ya, ya. Tentunya saya mempunyai keyakinan nih dari pihak dalam hal ini kepolisian juga, mungkin Kapolri sudah atensi lah kepada Polda Jabar yang menangani kasus ini untuk bagaimana bisa menangani lebih serius lagi untuk kasus Subang.
dengan dipanggilnya beberapa saksi lagi yang di luar 69 itu menunjukkan bahwa pihak kepolisian itu dalam hal ini Polda Jabar sudah terus melakukan gitu, terus pendalaman untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo juga, beliau bisa dikatakan sebagai kuasa hukum dari saudara Danu, dan juga bisa dikatakan sebagai apa namanya praktisi hukum lah, sudah melakukan berbagai upaya untuk bagaimana bisa membantu pihak kepolisian. Dan selain itu juga kita juga nih sebagai warga masyarakat, ya kan, dalam mengungkap sebuah kasus itu memang yang mempunyai kewenangan untuk bagaimana melakukan penyidikan dan penyelidikan itu adalah pihak kepolisian. Dan yang menentukan juga Dan yang menentukan juga, tentunya menentukan itu juga didasarkan kepada undang-undang yang berlaku lah. Baik itu ya tentunya mungkin mengacu sama KUHP yang ada tentunya ya, gitu kan. Nah, itu juga tidak terlepas dari dukungan dari kita semua pihak gitu loh. Ya, saya pribadi, Mas Sulis juga seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Karena apa? Karena misalkan tahu sendiri kan kasus di Jalan Cagak ini lama terungkap karena memang kejadiannya di dalam rumah. Yang keduanya juga tidak ada CCTV, sehingga sulit untuk dapat memberikan petunjuk, ya kan, untuk bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini menjadi lebih terang benderang. Nah, pada saat kenapa alasannya saya juga ikut meliput untuk menyuarakan lah, untuk mengawal terus ya, tujuannya itu tidak menutup kemungkinan dong ada video-video jejak digital kita yang kebetulan kalau dikaji sama pihak kepolisian, dia yang lebih profesional gitu loh, melihat gerak-gerik atau tindak tanduk atau bagaimanapun juga, itu juga harapan saya juga dapat memberikan petunjuk gitu kepada pihak kepolisian gitu, Mas. Betul. Nah, selanjutnya nih, Pak. Ini mungkin sedikit aja ya. Mungkin sedikit aja gini, Pak. Untuk masalah ada yang ya salah satu konten kreator nih yang saya ngomongnya nih, beliau ini menggaungkan masalah petisi, Pak. Petisi yayasan. Nah, salah satunya mungkin untuk mengungkap kasus ini gitu loh, Pak. Kan semua orang kan mungkin punya caranya masing-masing kan. Setiap individu orang punya cara masing-masing, ya kan. Nah, ini dia menggaungkan nih, Pak, masalah petisi ini, Pak. Jadi dia mau ngungkapinnya dari yayasan dulu nih, Pak. Kalau sedikit aja nih, Pak, menurut pendapat Bapak gimana nih petisi ini tuh? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sulis tadi, bahwa kita ini kan mempunyai cara, ya kan, yang berbeda tentunya. Ya, ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa menurut pendapat saya. Kenapa? Semua orang itu orang siapapun itu pada dasarnya kan ingin bagaimana, ini salah satu bentuk kepedulian beliau gitu loh. Betul. Ingin mengungkap kasus ini yang menurut cara pandang dia, menurut keilmuan yang dia miliki, itu dia untuk membuka tabir ini salah satunya adalah dari yayasan. Dan saya mempunyai keyakinan ini channel di sini yang membahas terkait petisi itu saya mempunyai keyakinan beliau itu sangat mumpuni dalam bidang keilmuan. Dalam bidang keilmuan hal ini, terutama dalam bidang hukum lah. Dari sisi aspek hukum dia itu lebih paham. Karena itu dia itu selalu memberikan arahan ya, atau memberikan ilmu juga di dalam kontennya ini, memberikan edukasi juga gitu loh. Dia itu menghubungkan sebuah kasus itu dengan undang-undang, dengan peraturan. Jadi ada dasarnya gitu. Ada dasarnya kan. Kalau berbicara masalah hukum, kita harus berbicaranya kepada undang-undang, KUHP sama KUHP. Betul. Kalau berbicara tentang apa namanya, akidah mungkin sama dalil-dalil. Sama dalil-dalil kan, Al-Quran atau hadis atau Alkitab kan, seperti itu, ya kan? Nah, menurut saya ini sangat pas sekali ya. Kenapa tidak gitu loh. Tapi setuju nggak ini ada petisi gitu kayak gitu tuh, setuju nggak?
Kalau menurut pendapat saya gini ya, saya tidak melihat siapa orang yang melakukannya. Selama kan saya bilang tadi bahwa beliau ini, saya yakin dan saya tahu bahwa beliau ini orang yang mengerti dari sisi dari ilmu hukum nih. Iya, iya. Jadi apapun itu yang dilakukan, selama memang tujuannya kebaikan dan tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan aturan hukum atau kaidah hukum yang ada di Indonesia, itu sah-sah saja. Hanya gitu kan, hanya persoalannya terkadang kan saya pernah ngomong juga, apa yang dilakukan kita itu baik belum tentu baik menurut orang lain. Betul. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu tidak bertabrakan dengan aturan hukum, ya kan? Betul. Karena kita juga tidak akan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita gitu loh. Iya. Kalaupun mungkin kita ini tidak tahu, tentunya misalkan contoh saya, ya kan, saya juga sering banyak berkoordinasi dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dalam sisi aspek hukum, ya kan, menekannya dulu seperti ini bagaimana. Jadi apapun yang kita bicarakan, apapun yang saya upload, tentunya itu diproses gitu loh, ada filter dulu. Iya. Seperti itu. Mana gitu yang harus ditayangkan dan mana yang enggak gitu ya. Mana yang harus ditayangkan dan mana yang enggak. Adapun nanti setelah ditayangkan, asumsi orang, pendapat orang berbeda-beda karena memang kita berbeda-beda gitu loh. Jadi kita itu kalau yang namanya berbeda itu tidak dipaksakan untuk bagaimana kita bisa menjadi satu pemikiran gitu loh. Iya. Tetapi perbedaan ini tidak boleh menjadikan sebuah persoalan untuk bagaimana kita bisa bersatu. Betul. Itu artinya kita menghargai pendapat orang lain, ya kan? Itu kan? Kita juga ya saling menghargai lah. Kalau sekiranya pendapat yang diberikan orang lain itu benar, ya kita memang harus akui gitu loh. Tetapi walaupun kita juga tahu yang namanya manusia itu karena al-insanul ma'lul khata pasti aja ada kesalahan. Betul. Gitu. Jadi semakin banyak mata melihat, semakin banyak telinga mendengar, itu kan, ya itu lebih bagus. Nah, jadi kepada teman-teman semuanya juga, khususnya para subscriber Heri Susanto, saya yakin berbagai keilmuan yang dia miliki, pengalaman. Jadi untuk mengenai kasus Subang ini, jadi saya ingin teman-teman semuanya pendapat, saran, kritik untuk berkomentar gitu loh, Mas. Ya, siap. Insya Allah nanti kita juga akan berusaha untuk bisa membalas, mengkaji komentar-komentar apa yang disampaikan oleh para subscriber kita di channel kita ini gitu, Mas. Seperti itu. Mungkin saya bisa simpulkan gini, Pak. Intinya nih dari petisi itu ya mungkin ini mungkin aja ya. Kan tadi cuman Pak Heri kan nggak ngomong setuju apa enggak gitu, karena kan saya nanyanya setuju apa enggak gitu. Saya setuju. Nah, cuman kan gini, kemarin kan Pak Heri juga pernah bikin video kan, untuk mengungkap kasus ini tuh menurut versi Pak Heri tuh harusnya tuh kayak gini loh, gitu kan. Jadi emang bener tadi, berarti ya kita sebagai masyarakat, sebagai individu masyarakat, semua orang itu punya cara dan triknya masing-masing gitu kan. Mungkin menurut Pak Heri, oh ini tuh harus istilahnya ya keluarga itu ya saling akur, saling bersatu gitu loh, nggak usah ada kubu si A, kubu si B gitu, si C gitu kan. Nah kan itu kan menurut versi Pak Heri. Kalau menurut ini versi lain ini harus ngungkapnya lewat sini dulu nih, pintunya lewat sini. Kalau Pak Heri pintunya lewat sini gitu kan. Mungkin menurut siapa lagi lewat sini gitu kan. Yang penting kan tapi kan tujuannya kan sama gitu kan, intinya kan gitu kan, gitu. Ya intinya kan begini ya, Mas, ya kenapa seperti itu mungkin nih salah satu channel untuk bagaimana mengungkap dari sisi yayasan. Kan biasanya kalau misalkan ya kita tahu ya bahwa dari KUHP 184 misalkan keterangan saksi, keterangan dari para ahli, petunjuk, surat misalkan ya, oke lah keterangan dari ini dah untuk kasus Subang tidak perlu butuh pengakuan ya. Karena istilahnya mah kalau misalkan hal ini sudah ada sebuah sinkronisasi dan jelas gitu kan, intinya maka pihak kepolisian juga mungkin bisa secepatnya untuk rilis siapa pelaku yang terjadi di Subang, yang apa namanya kasus yang terjadi di Subang ini. Nah
Kalau seperti itu kan, kalau misalkan ketahuan, akan ketahuan pelakunya dulu tuh. Kalau caranya seperti itu, misalkan barang bukti dan segala macamnya, misalkan forensik dan segala macamnya, ketahuan dulu pelakunya, lalu dia setelah ketahuan akan menanyakan kepada tersangkanya itu tadi atau pelakunya itu, sebetulnya Anda ini melakukan hal seperti ini karena apa sih? Itu kan berbicara kepada motif. Motif. Tapi kalau memang udah kelamaan seperti ini, ya ada baiknya juga gitu loh, untuk bagaimana bisa mengetahui motifnya dulu. Betul. Jadi salah satunya mungkin mengorek usahanya gitu ya. Iya, salah satunya jangan-jangan gitu kan. Jangan karena ini gitu karena loh. Ini misalkan ada yang iri, ada yang bagaimana karena pihak keluarga memiliki yayasan ini kan. Seperti itu. Orang kan kalau melihat orang seneng, ada juga yang sedih. Susah. Iya, kayak gitu. Tapi kalau saya Mas Uli seneng, saya seneng. Kenapa? Kalau saya nggak punya duit kan saya bisa pinjem. Kan baik begitu kan ya. Iya. Siap. Oke, mungkin pembahasannya cukup sekian. Kalau ada saran atau kritik bisa komen aja di bawah. Kalaupun ada punya cara tersendiri untuk mengungkap kasus ini, ya bisa saja komen aja langsung di bawah gitu kan. Siapa tahu pendapatnya ya kita bisa istilahnya pilih gitu kan ya. Mana yang bagus, mana yang bisa kita obrolin juga gitu kan ya Pak. Ya, jadi kalau pendapat teman-teman ya dapat memberikan ilmu juga lah buat saya. Untuk saya juga dapat belajar lebih baik lagi gitu loh Mas. Siap. Dari sisi semuanya gitulah. Siap. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Uli, semoga sehat selalu. Amin. Ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.